Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau mendokumentasikan pengalaman ruhani saya yang nggak mungkin bisa di copy atau diikuti sama orang lain karena ini sangat unik ya. Itu ada suara mama kenceng suaranya. Nggak apa-apa ya, masuk ya. Jadi soal apa, sekarang umur saya ini sudah 64 tahun, Jumat ke Jumat 14, sekarang Sabtu Minggu, jadi sudah 16 hari. 64 tahun saya mengitari matahari 64 kali maksudnya. Ditambah lebih 16 hari. Alhamdulillah. Dan yang secara keagamaan saya mulai ada pengalaman baru tanggal 1 Juni 2025. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 14 September, hari Ahad ya, 2025. Jadi sekitar 3 bulan lebih, 3 bulan setengah saya sudah melaksanakan sholat itu minimal 40 rakaat mengikuti nasihat dari Ustadz Hadi Hidayat ya. Maksudnya 11 rakaat tahajud ya. Kemudian ditambah 17 rakaat sholat 5 waktu, dan itu berjamaah terus 5 waktu tanpa pernah saya lakukan di rumah. Kemudian ditambah qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau tahajud itu kan 11 tambah 17 jadi 28 ya. Masih kurang 12 rakaat lagi sampai 40 rakaat kan. 2 rakaat subuh, kemudian 4 rakaat sebelum lohor, 2 rakaat setelah lohor, berarti sudah 8 ya. Ditambah setelah maghrib 2 atau ba'diyah 10, ba'diyah isya 2, 12 ditambah 20, 8, berarti 40 rakaat. Dan itu bukan 40 hari yang saya lakukan, tapi sudah terus hampir 3 bulan ya. Jadi hampir lebih dari 100 hari. Manfaatnya apa? Manfaatnya jadi hidup lebih teratur ya. Kemudian hati lebih tenang ya. Menghadapi kehidupan lebih apa istilahnya, hati itu lebih enak, nggak bingung gitu. Jadi ada skala prioritas tertinggi yaitu sholat ya. Di antara sholat itu kita jualan bubur, di antara waktu-waktu sholat itu kita upload video, membaca buku itu. Di antara sebelum sholat satu dengan sholat yang lainnya itu kita ngedit dan lain-lain. Jadi skala prioritas tertinggi adalah sholat ya. Jadi betul kalau ada yang mengatakan atau sakit naik itu, dia bilang dia sendiri sholat itu selama sehari 5,5 jam ya. Ini bisa dicek ya, Dokter Zakir Naik waktu diwawancarai oleh Dr. Richard Lee ya, dalam podcastnya Richard Lee itu, Dr. Richard Lee. Jadi rinciannya adalah dia Dr. Zakir Naik yang terkenal itu, yang kaya raya karena punya 6 stasiun TV satelit dan punya bisnis macam-macam, itu hidupnya semuanya untuk dakwah, dan dia membagi waktunya 5,5 jam untuk sholatnya. Sholat tahajudnya 2 jam. Kemudian kata dia satu waktu ke masjid jalan kaki wudhu itu satu waktu itu 40 menit. 5 kali 40 itu 200 menit. 200 menit itu berarti dibagi 30 itu berarti sekitar 3 jam kan. 3 jam lebih 20 menit. Itu sholat 5 waktu, dan qobliyahnya itu memakan waktu 2 jam 20 menit ya. Ditambah tahajudnya 2 jam. Sholat itu tadi 200 menit itu 3 jam ya, 3 jam 20 menit. Jadi 3 jam 20 menit tambah 20, 5 jam 20 menit. Terus kata Dr. Zakir Naik, dia sholat duha 20 menit, jadi 5 jam 40 menit. Sedekahnya tentu perkiraan saya di 80%, karena dia waktu ngomong di podcast Richard Lee itu, dia menasihati anaknya Farid Naik itu yang baru belajar bisnis, itu kalau bisa minimal 51% sedekahnya.
dan saya kira biaya-biaya dakwah dikeluarkan sendiri oleh Zakir Naik itu perkiraan saya dia akan menyedekahkan 80% dari bisnisnya untuk dakwah. Jadi 5,5 jam untuk sholat dan sedekahnya begitu banyak. Tapi masih kalah tentu oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah itu rata-rata hafal Quran 30 juz ya. Jadi luar biasa karena kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Quran, kedekatan dengan ibadah ya. Maka orang-orang yang mengalokasikan waktunya untuk menghambakan diri kepada Allah, maka orang itu bisa mengubah sejarah ya. Setidak-tidaknya dia akan mengubah dirinya sendiri ya, diubah oleh Allah karena dia usahanya mendekatkan taqarrub ilallah dengan melaksanakan sholat dan ibadah lain itu secara istimror yasrah, terus menerus secara konsisten. Dan itulah yang saya rasakan, ada kenikmatan yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata ketika kita itu memberikan skala prioritas tinggi terhadap sholat ya. Setidak-tidaknya mengikuti Ustadz Adi Hidayat setidak-tidaknya 40 rakaat satu hari satu malam, yaitu tahajud 11 rakaat, kemudian sholat 5 waktu itu 17 rakaat, kemudian qobliyahnya itu, qobliyah dan ba'diyah itu semuanya 12 rakaat, qobliyah subuh, qobliyah lohor 4 rakaat, ba'diyah lohor 4 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, totalnya itu 12 rakaat. Jadi 11 rakaat yang sunnah tahajud tambah 12 rakaat yang sunnah qobliyah dan ba'diyah itu sudah 23, ditambah yang wajib 17, itu total 40 rakaat. Kalau Zakir Naik dia tambah dengan ini tentunya, dengan duha minimal 40. Jadi saya merasa saya harus berterima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat yang sudah memberikan seluruh panduan, meskipun saya belum pernah ketemu, tapi di video itu saya perhatikan. Kenapa? Karena orang yang sepandai Adi Hidayat yang hafal Quran, ngerti Islam, itu lebih patut diperhatikan dari pengamat politik yang bertebaran di seluruh podcast di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter.
Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.